Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'aliyah dengan NIM 2119237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi entrepreneurship di beberapa tingkat sekolah. Yang pertama ada tingkat SMP dan SMA dengan nilai entrepreneurship, yaitu yang pertama mandiri, yaitu mampu menentukan sendiri hal yang harus dilakukan, menentukan dalam memilih berbagai kemungkinan dari perbuatannya dan mencari solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya tanpa melibatkan orang lain. Nah, pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat SMP dan SMA yaitu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sikap mandiri ke dalam seluruh mata pelajaran, seperti memberikan tugas secara individual dan dapat dilakukan dalam ekstrakurikuler pramuka. Nah, sedangkan pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD yaitu dengan siswa mengerjakan tugasnya secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Bisa saja dibantu oleh orang tuanya namun tidak meniru temannya. Yaitu kemudian pengembangan entrepreneurship pendidikan non formal. Misalnya dengan melaksanakan kewajiban tanpa disuruh, misalnya dalam sholat, dalam mengaji di pesantren harus dilakukan dengan adanya kesadaran tanpa harus disuruh. Kemudian ada nilai kreatif, yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya yang belum pernah ada, ataupun bentuk kombinasi dari karya yang telah ada sebelumnya. Nah, pada jenjang SMP dan SMA dapat dilakukan dengan pembelajaran dari teori ke praktik, misalnya pada mata pelajaran seni budaya. Setelah guru memberikan teori, kemudian siswa disuruh melakukannya dengan bentuk praktik, atau bisa juga dengan penugasan dalam bentuk karya-karya. Kemudian bisa dilakukan dengan ekstrakurikuler pramuka dan proses pembelajaran yang aktif, yaitu siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, memacu siswa untuk berpendapat sesuai dengan gagasannya masing-masing. Kemudian di tingkat PAUD dan SD, misalnya pada proses pembelajaran, siswa disuruh membuat suatu keterampilan. Nah, di sini siswa berpikir kreatif untuk menghasilkan suatu karya yang bagus, seperti origami dan lain sebagainya. Di sini juga biasanya siswa diberikan kebebasan untuk berpendapat. Jadi mereka bisa mengeluarkan entah pertanyaan, entah pernyataan sesuai dengan gagasannya masing-masing. Nah, kemudian di pendidikan non formal, misalnya di pesantren, yaitu biasanya di pesantren yang sudah modern ada ekstrakurikuler atau pembelajaran kewirausahaan. Nah, di situ para santri dituntut untuk kreatif. Nah, sikap kreatif ini juga dapat dilihat dari keseharian para santri, misalnya dalam merapikan tempatnya, dan juga biasanya mereka mendaur ulang atau memanfaatkan barang yang ada tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi mereka berkreatif membuat sesuatu dari barang-barang yang ada. Kemudian ada nilai berani menanggung resiko, yaitu siap menghadapi segala kemungkinan, bahaya, hambatan, dan lain sebagainya yang akan dijumpai, dan siap menghadapinya dengan segala akibat yang mungkin akan timbul atau akan dialami dari sikap atau perbuatannya tersebut. Nah, dalam tingkat SMP atau SMA bisa dilakukan dengan melalui ekstrakurikuler pramuka. Kemudian juga saat pembelajaran, misalnya saat presentasi, mereka mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kemudian jika ada yang menyangga, jika ada yang bertanya, mereka harus bisa menjawab. Apapun jawabannya, mau jawabannya benar atau salah, mereka harus bisa berani menjawabnya dengan baik. Kemudian juga saat mengerjakan tugas, mereka harus bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Kemudian hasilnya mereka harus bisa menanggung sendiri, entah maunya harus hasilnya baik atau benar, harus remedi atau yang lainnya. Kemudian juga pada tingkat PAUD atau SD, yaitu berani menanggung resiko dalam mengerjakan tugas. Seperti yang tadi, mereka dituntut untuk bisa mengerjakan tugas. Kemudian juga dapat dilakukan dengan melalui kegiatan olahraga. Nah, sedangkan untuk pendidikan non formal di pesantren, yaitu
Misalnya di pesantren, para santri biasanya menghafal Al-Quran, menghafal kitab ataupun yang lainnya. Kemudian juga dalam melaksanakan perintah ustadz atau pak yainya, biasanya mereka harus dalam hal ini yaitu hikmah. Jadi mereka melakukan segala perintahnya apapun yang akan terjadi. Kemudian nilai selanjutnya yaitu jujur, yaitu suatu sikap untuk menyatakan yang sebenar-benarnya serta tidak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta. Nah, pada pendidikan tingkat SMP atau SMA bisa diterapkan saat mengerjakan tugas. Jadi mereka harus mengerjakan tugas secara jujur, tidak boleh mencontek. Kemudian juga bisa diterapkan saat ekstrakurikuler pramuka dan melalui kultur budaya. Mereka harus berkata jujur dengan para guru, teman, dan warga sekolah yang lainnya. Kemudian pada tingkat SD dan PAUD, mereka sikap jujur dapat dilaksanakan melalui pengerjaan tugas. Terus juga dengan kultur sekolah, berbicara jujur kepada guru, orang tua, teman sekelasnya, dan lain sebagainya. Kemudian di pendidikan formal, misalnya biasanya pada suatu pesantren itu ada koperasi kejujuran. Nah, di situ santri dilatih untuk bersikap jujur. Kemudian juga saat melaksanakan ujian. Nah, nilai yang selanjutnya yaitu kepemimpinan, yaitu proses mendorong melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seseorang dalam mengejar tujuan bersama. Nah, di tingkat pendidikan tingkat SMP dan SMA itu bisa dilaksanakan dengan proses pembelajaran, yaitu misalnya saat diskusi. Pasti saat melakukan diskusi ada siswa yang menjadi ketua. Nah, disinilah ketua yang harus memimpin para anggotanya agar dapat melaksanakan tujuan dengan baik, bisa memecahkan masalah dan tugas yang telah diberikan oleh guru. Dan bisa juga pada saat kegiatan rutin yaitu upacara. Kemudian juga bisa dilakukan melalui ekstrakurikuler pramuka. Nah, di tingkat PAUD atau SD bisa dilakukan dengan keteladanan dari guru. Dan kemudian bisa dilihat dari kesehariannya dalam proses pembelajarannya, misalnya dapat mengajak teman-temannya untuk mengerjakan tugas dengan baik, bisa mengajak temannya untuk sama-sama memperhatikan guru. Dan yang pendidikan non formal yaitu misalnya di pesantren itu santri dalam praktek mengimami sholat ataupun pada saat musyawarah basul masail mereka menjadi pemimpin atau rois. Nah, kemudian ada nilai berorientasi pada tindakan, yaitu berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi atau permasalahan yang baik dan efektif. Nah, di tingkat SMP dan SMA bisa dilakukan saat diskusi. Kemudian juga pada saat di budaya sekolah, yaitu misalnya saling tolong-menolong dengan warga sekolah, dengan guru, teman-teman, dan yang lainnya. Nah, misalnya ada teman, guru, atau warga sekolah yang lainnya sedang kesulitan. Nah, kita langsung bertindak cepat untuk membantunya tanpa diminta. Kemudian pada tingkat SD dan PAUD bisa juga dilakukan dengan melalui budaya sekolah, yaitu misalnya membantu ibu guru, kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh ibu guru. Oh, ibu guru disuruh untuk ini, kita harus cepat langsung melakukannya. Kemudian bisa juga merapikan buku, merapikan tas, merapikan sepatu tanpa diminta oleh guru. Nah, kemudian pada pendidikan non formal, nah biasanya para santri ketika diberi pesan oleh ustadz atau pak yainya, mereka langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa juga pembelajaran dalam suatu kitab atau suatu pengajian yang lainnya, mereka biasanya langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir itu ada nilai kerja keras, yaitu kegiatan kerja yang dilakukan oleh seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah hingga mencapai target yang sudah ditetapkan. Yaitu pada tingkat pendidikan SMP dan SMA bisa dilakukan melalui ekstrakurikuler pramuka.
kemudian saat mengerjakan tugas, dan biasanya pada kegiatan kerja bakti, Jumat bersih, dan lain sebagainya. Kemudian pada tingkat pendidikan SD dan PAUD bisa dilakukan dengan mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian melalui budaya sekolah seperti kerja bakti dan lain sebagainya. Kemudian dalam pendidikan nonformal, bentuk kerja keras ini bisa dilakukan santri dengan melalui belajar, entah belajar kitab ataupun pendidikan ataupun pelajaran umum. Kemudian biasanya pada ro'an, yaitu kerja bakti di lingkungan pondok pesantren. Kemudian bisa bekerja keras pada saat hafalan Quran ataupun hafalan kitab. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengembangan aplikasi entrepreneurship di beberapa tingkat pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.